Api yang menghancurkan, menyelamatkanku. Lucas Fuller, pria yang kucintai bertahun-tahun. Aku menghirup asap beracun. Suaraku hilang total. Asap itu membuatnya buta. Matinya penglihatannya. Kebutaan membuatnya putus asa. Berulang kali mencoba bunuh diri. Hanya lagu diva bertopeng Linda yang bisa menenangkannya. Nayan Linda menunjukkan. Pergi kau. Lihat kondisi burukku ini. Untuk apa hidup terus? Mengapa biarkan aku hidup? Lepaskan aku. Keberadaanku tak bermakna. Lager ini awalnya dibuat khusus untuknya. Mari sambut dengan tepuk tangan meriah, diva bertopeng Linda, untuk menerima penghargaan Grammy yang layak diraihnya. Kau akan tetap di sampingku. Ayo, kita menikah. Jika kau tak bisa melihat, aku jadi penerangmu. 6 tahun pernikahan. Kekira Nikita akan mekar melewati derita. Ku yakin dengan ketekunan, kan merebak bagai mawar. Tak Kizanka. Suaraku pulih. Penglihatan Lucas juga kembali. Akan kuberitahu saudara. Hatinya selalu milikku. Lucas. Selamat atas kesembuhanmu. Wendy, aku jadi gila tanpamu. Akhirnya bertemu lagi, ayah dan tante Wendy akan bersama selamanya. Bersama selamanya? Bagaimana dengan aku? Nanti biar tante Wendy yang ajar kamu piano ya. Kaulia. Lucas, inikah istri tunawicara yang kau nikahi saat sakit? Namanya Leah Winters. Dia istri saya. Hello, aku Wendy Jones. Teman masa kecil Lucas, dan guru piano Leo. Kudengar kabar, Lucas menikahi tunawicara, tapi tak percaya, dia selalu pilih-pilih. Wanita biasa, tak pernah menarik perhatiannya. Tapi Nona Winters, kau cukup beruntung, bertemu saat dia sakit, dan kini, penglihatannya pulih. Kau bisa menikmati hidup sebagai nyonya kaya. Usahamu terbayar. Jika merawat pasien dianggap beruntung, kenapa kita tak? Lucas, kenapa dia bertingkah dengan isyarat? Kakap. Parenti Barry Sirat. Kami tak mengerti. Leo, kau bisa bahasa isyarat. Terjemahkan untuk ibu. Gak mau. Tante Wendy, ibu cuma tunawicara. Dia tak bisa apa-apa. Jangan repot dengan dia. Ajar aku piano saja. Aku suka saat tante mengajariku piano. Leo sangat berbakat. Tante Wendy, paling sayang Leo. Kudengar kau dan ayah suka lagu Linda. Hari ini akan kuajarkan lagu hitsnya. Dengarkan baik-baik. Oh, aku suka Linda. Tante Wendy, ajar aku sekarang. Mengerti, Leo? Mengerti, tante hebat. Leo sangat pandai, langsung bisa sekali diajar, benar-benar mewarisi gen jenius ayah, cepat menyerap ilmu. Ayo, coba mainkan. Kau mainnya salah, C major, harusnya A minor. Tante tidak layak mengajar Leo. Kakap. Wendy lulusan Royal Conservatory. Tak mungkin salah. Jurus urusan orang. Berhenti cari masalah. Ibu tak paham apa-apa. Kenapa kritik tante Wendy? Sudah kubilang, kami tak bisa baca isyarat. Lucas, kalau Nona Winters bilang aku salah, minta dia tunjukkan versi yang benar. Dengan begitu Nona Winters bisa berhenti mengeluh. Bagaimana Nona Winters? Tuna Wicra, cari perhatian. Bicara saja tak bisa. Mana bisa main?
Tepat sekali. Ibu cuma bisa kerja rumah, tak bisa hal lain. Nyonya Winters, bisu yang bisa main piano, sungguh kejutan yang menyenangkan. Mungkin karena Lucas menyukai Linda, kau belajar. Setelah latihan bertahun-tahun, Leah Winters, kau pelajari lagu ini untukku. Tapi berani pamer sekarang? Wendy hanya melenceng satu nada. Harus kau permalukan dia? Ada apa denganmu? Kau berapa? Lucas, karena Nyonya Winters tak menyetujui aku mengajar piano Leo. Lupakan saja. Ibu jahat. Jika ibu tak izinkan Tante Wendy jadi guru pianoku, aku tak akan panggil ibu lagi. Kakap. Aku sendiri yang undang Wendy, dan Leo menyukainya. Urusan ini sudah diputuskan. Aku istri, Leo anakku. Aku berhak cari guru yang tepat untuknya. Beraninya kau singgung itu, jika bukan karena kau manfaatkan kebutaan untuk menyusup ke ranjangku. Apa aku akan menikahimu? Inikah karamu memandangku? Siapa dirimu sebenarnya? Bukan rahasia. Perawatanmu selama ini takkan kulupakan. Tetaplah di posisi, dan kau tetap Nyonya Fuller. Ayo, Leo. Kami akan makan di luar, sementara kau di rumah, merenungkan kesalahanmu. Satu hal lagi. Sebelum aku pulang, buang sampah itu. Aku tak akan mentolerirnya. Lucas, Nona Winters, apa dia salah paham dengan hubungan kita? Makanya dia mengincarku. Kalau tidak, aku harus minta maaf padanya, dan menjelaskan semuanya. Kamu tak perlu minta maaf. Dia yang sedang tidak masuk akal. Ini bukan urusanmu. TAPI. Bagaimana kalau dia marah? Dia tidak akan. Selama 6 tahun ini, hidupnya hanya berputar di sekitar aku dan Leo. Tanpa kami, dia tak bisa bertahan. Ibu terlalu pisik. Ya, mulai sekarang kalau keluar, ajak Tante Wendy saja. Daripada ibu, aku lebih suka Tante Wendy daripada ibu. Baiklah. Tante juga sayang Leo. Ayo pergi. Lea, sudah 6 tahun, Linda si diva bertopeng akhirnya kembali. Setelah bertahun-tahun menghilang, Linda yang legendaris comeback. Kami teman lama. Sudah menunggu lama, akan kepulangan. Kau akan tinggal selamanya. Benar? Berselang. Minum. Terus minum. Lagi. Lagi. Lucas Fuller, sekarang matamu sudah sembuh. Kenapa masih bersama? Leah Winters, Samuel Tahu. Cinta sejatimu selalu. Wendy, kau menikahi Leah Winters. Hanya karena butuh pengasuh saat buta. Hanya itu perannya. Tapi harus diakui. Dia merawatmu dengan sangat teliti. Hidupmu lebih baik daripada sebelum buta. Bukankah ironis? Leah Winters dilahirkan jadi pengasuh. Lebih dari pengasuh. Dia anjing penuntun setia Lucas. Pelayan kecilnya yang sempurna. 6 tahun di sisimu, tapi di hatimu, aku hanya pengasuh. Lucas, sekarang kau bisa melihat. Dan Wendy sudah pulang. Saatnya memperbaiki segalanya.
Cinta lama bersatu, gairah menyala lagi. Sayang dia, sayang. Ayo, cium dia, sayang. Sayang, sayang. Jangan salah paham. Mereka cuma bercanda. Kamu juga sama seperti mereka. Berhenti jelaskan pakai jar kentengan. Apa kamu senang? Memberi tahu semua orang. Aku menikahi orang bisu? Jangan lupa, selama 6 tahun kau buta, wanita bisu inilah yang merawatmu. Aku tak bermaksud begitu. Nona Winters, Lukas tidak bermaksud begitu. Itu hanya lelucon. Bedakmu terlalu tebal. Mau pamer di mana-mana, begitu ya? Apa maksudmu? Tak bisa terima candaan, humoris MU hilang? Leah Winters, jangan cari masalah. Kita kesini untuk reuni teman lama. Haruskah kau mempermalukan? Sudah lewat, biarkan aku antar pulang. Apa yang kulakukan? Mama menyeramkan. Aku tak mau ikut mama. Aku mau tinggal dengan Tante Wen. Sepertinya, Leo tak mau pergi. Bagaimana jika Nona Winters, kau pulang dulu? Sudah lewat, besok ulang tahun sekolah. Kau harus siapkan penampilan. Lihat ya, kelihatan seperti tikus terendam. 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 Lihat ini, guncangan besar di industri hiburan. Diver bertopeng Linda akan comeback. Diva bertopeng itu, Dia baru berusia di bawah 20 tahun. Saat menyapu bersih penghargaan global, meraih Grand Slam. lalu pensiun mendadak, Diva itu? Ya, pasti dia. Pensiun mendadaknya, membuat saham anjlok di perusahaan hiburan. Kini pengumuman comebacknya akan mengguncang industri. Dunia musik akan berubah. Tante Wendy, apa dia benar sehebat itu? 6 tahun lalu, dia menguasai dunia musik. Menghilang di puncak karir. Dulu kamu mengidolakannya kan? Tentu. Tak percaya dia kembali. Saat aku kehilangan penglihatan, suaranya jadi penopangku, menyembuhkan dan memotivasiku. Untuk terus berjuang, dia memberiku kekuatan. Impian terbesarku adalah menciptakan langsung konsernya. Aku harus menyaksikannya, membakar panggung lagi. Tak pernah kubayangkan kesempatan ini akan datang. Kabarnya, dia keluar industri untuk menikah. Di masa jayanya, setelah menang Grammy, dia menghilang. Kenapa? Kenapa pilih cinta ketimbang popularitas? Orang seperti apa yang layak untuknya? Pria itu pasti sangat menyayanginya. Leah, kabar comeback MU, viral dalam 1 menit, langsung menempati puncak. Semua chart tren utama, penggemar di seluruh dunia. Tak sabar menanti kembalimu. Penampilan comeback MU, akan tayang 7 hari lagi. Leah, terima kasih sudah menemaniku selama ini. Antara kita berdua, tak perlu ucapan terima kasih. Tiup lilinnya dan buat permohonan. Ayah, apa permohonan ayah? Aku ingin tetap bersama ibumu selamanya. Kita bertiga tak akan pernah terpisahkan. Bukannya sudah kukatakan untuk membuang semua itu? Apa kau ingin aku? Apa kau berharap aku harus tetap buta selamanya agar keinginanmu tercapai?
Leo di mana? Beraninya kau menanyakan Leo, kau masih ibunya? Ini mulai kapan? Aku dan Lukas tumbuh bersama, dan kuliah di universitas yang sama. Kalau saja aku tidak kuliah di luar negeri, kau takkan bisa menyesap begini. Gelar Nyonya Fuller seharusnya tak pernah jadi milikmu, wanita bisu. Lukas selalu mencintaiku. Leo lebih suka memanggilku ibu. Gelar Nyonya Fuller hanya akan jadi milikku. Wendy, jangan pergi. Kumohon jangan pergi. 6 tahun pernikahan. Tapi saat kau mabuk, kau memanggil nama wanita lain. Apa ini? Lukas Fuller, mulai hari ini, tidak akan ada lagi ikatan di antara kita. Leo, persiapan pertunjukan ulang tahun. Sekolah bagaimana? Semua sudah siap. Bibi Wendy, sudah mengajariku lagu pianonya. Bagus, Leo. Nanti saat waktunya tiba, kamu akan membuat anak-anak lain terpukau, sampai mereka tak bisa berkata-kata. Bibi Wendy. Bibi Wendy, ada keperluan apa ke sini? Ini hari penting, Leo, pertunjukan ulang tahun sekolah. Aku tak mungkin melewatkannya. Wah, hebat sekali. Luar biasa. Kita sudah terlambat. Ayo masuk sekarang. MHM. Hai Leo, saya guru baru di sini. Saya penanggung jawab perayaan hari jadi sekolah hari ini. Anak-anak dan orang tua lain sudah memperkenalkan diri. Bagaimana kalau kalian dan orang tuanya memperkenalkan diri? Saya Leo, ini ayah saya. Dia sangat tampan. Ini ibu saya. Apa kau yakin ingin semua orang tahu Ibu Leo bisu dan membuatnya malu di depan teman-temannya? Silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Para orang tua dan murid, sekarang kita lanjut ke sesi pertunjukan bakat. Orang tua mana yang mau mengajukan diri untuk tampil pertama? Bu Guru, ibu saya mau tampil dulu. Ibu saya nyanyinya bagus sekali. Baik, mari kita sambut. Halo semua, saya Ibu Leo. Sekarang, Leo dan saya akan tampil bersama untuk kalian. Leo, bisa temani Ibu? Oke.
Leo, ibumu menyanyi dengan merdu. Nyanyian ibu saya paling bagus. Ini anak yang kukandung selama 10 bulan. Memanggil wanita lain ibu. Tepat di hadapanku. Leah Winters, bagaimana dengan semua yang kau lakukan selama ini? Dia bukan ibu kandung, Leo Fuller. Dia bukan ibu kandung Leo Fuller sama sekali. Ibunya itu bisu. Mana mungkin orang bisu bisa bernyanyi? Kamu bohong. Ibu saya tidak bisu. Dia bisa bicara. Wanita itu bukan ibumu yang sebenarnya. Ibu kandungmu adalah dia. Di rapat orang tua sebelumnya. Orang ini yang selalu hadir. Dia bukan ibuku. Sama sekali tidak. Kamu bukan ibuku. Bicara sekarang. Katakan pada semua orang. Apa yang kamu bicarakan? Katakan sekarang juga. Saya bukan ibu Leo Fuller. Saya. Lihat, dia bukan ibuku. Semuanya. Istri saya selalu, yang mendampingi saya. Tidak pernah bisu. Ini semua kesalahpahaman, hanya kesalahan. Sekarang kita beralih ke kegiatan luar ruangan. Orang tua dan murid, ikuti saya. Ayo pergi, Leo. Kamu semangat? Ya. Lebih dari sekedar pengasuh. Dia seperti anjing. Anjing penonton Lucas. Lihat, dia bukan ibuku. Mari kita berikan tepuk tangan untuk maskot Diva Linda yang akan menerima penghargaan Grammy. 6 tahun lamanya, aku tak pernah minta semua cintamu. Tapi akhirnya, yang kudapat hanya sikap acuh dan jijik darimu. Lucas Fuller. Mulai saat ini, aku bukan lagi istri Leo Fuller. Aku bukan ibumu lagi. Ayah, siapa yang sedang bernyanyi? Itu suaranya. Tepat. Pasti suaranya. Ayah, Lucas. Leah Winters ITU? Katanya dia bisu. Kenapa pegang mikrofon? Lalu tadi siapa yang nyanyi? Kenapa kau berdiri di sini? Mana penyanyi tadi? Tidak ada siapa-siapa di sini selain aku. Berhenti berlagak. Katakan, penyanyi itu sekarang di mana? Jujur saja.
Nona Winters, kau tahu Lukas terobsesi dengan diva bertopeng. Sedala katakan saja, siapa yang tadi nyanyi di sini? Dengarkan, benar-benar tidak ada orang lain selain aku. Lucu sekali, Nona Winters. Bisu saja, mau mengaku, kau yang menyanyikan lagu ITU? Leah Winters, hanya karena aku tak mengakui kau Ibu Leo. Kau main sandiwara. Untuk menarik perhatian. Kau cuma penipu. Kau hanya penipu. Apa katamu, Leo? Aku penipu? Pembohong. Pembohong besar. Sekarang bahkan Leo membenci di depan anak. Tak bisakah kau jadi contoh baik? Apa kau benar-benar benci ibu? Pembohong. Aku paling benci Camus. Seharusnya aku tak izinkan ayah bawa Camus ke acara sekolah. Pergi sana. Aku tak mau lihatmu lagi. Kalau tak mau beritahu lokasi penyanyi, kau takkan bisa pergi. Dia bicara jujur. Aku yang nyanyikan lagu itu tadi. Si pembohong ini bilang, dialah yang menyanyikan lagu itu. Nona Winters, jika kejadian tadi membuatmu tak nyaman, aku bisa minta maaf. Tapi mempermalukan Leo di depan semua orang, seperti ini, bagaimana dia hadapi orang lain? Takkah kau dengar yang orang-orang katakan tentangmu? Kau tak tahu malu, kita masih punya harga diri. Mengapa aku tak pernah sadar, kau orang seperti ini? Masih banyak yang tak kau ketahui. Karena Nona Winters bilang, dia yang nyanyikan lagu itu tadi, mengapa tak nyanyikan lagi untuk kami? Baik. Belum cukup malu? Kau tak peduli padaku, tapi pikirkan Leo. Lucas Fuller. Aku sudah buta menikah dengan orang seperti... Kau bisa bicara? Bukannya kau baisu? Ingat 6 tahun lalu, saat ku beritahu sesuatu? Apa itu? Mari kita menikah. Jika kau tak bisa melihat, aku jadi mata. Kini kau tak butuh aku lagi. Leo juga tak butuh ibu seperti aku. Lucas Fuller, Kita Putus. Ayah ingin selalu bersama ibu, keluarga kita bertiga, tak akan pernah terpisah. Bukankah sudah kukatakan, untuk membuang semua ini, secepatnya, apa kau ingin, aku tetap buta selamanya, untuk kepuasanmu? Kubukan ibuku, katakan pada mereka, akui di depan semua orang. Siniwa orang. Istri di sampingku, tak pernah menjadi orang bisu. Nyonya, makan malam apa malam ini? Kau akan pergi? Buan Simua, berang-berangku. Nyonya bisa bicara. Luar biasa. Kapan Nyonya kembali, akan kukabari Tuan Fuller tentang ini segera. Aku tak akan kembali. Tak akan kembali selamanya. Lucas. Maaf tentang kejadian hari ini. Aku cuma ingin membantu. Tak Kizanka, New York. Winters akan marah besar. Ini bukan salahmu, dia memang pice. Ibu selalu berpikiran sempit. Dia sebenarnya bisa bicara. Tapi pura-pura bisu. Memalukanku di depan teman-teman. Aku harus minta maaf. Ke New York. Winters, kalau dia ngamuk dan kabur. Dia takkan berani. Bertahun-tahun dia fokus, hanya pada aku dan tanpa keluarga Fuller. Dia tak bisa hidup. Nyonya di mana?
Sudah pulangkah dia? Nyonya sudah pergi. Dia pergi? Kemana dia pergi? Katanya tak akan kembali. Ayah, cangkir kesayangan ibu hilang. Bantal kesukaannya juga raib. Ayah, apa ibu meninggalkan kita? Kemana saja kamu? Nomor yang Anda hubungi. Sedang tidak aktif. Lucas. Menurutmu apakah Nyonya Winters benar-benar pergi selamanya? Bos, akhirnya Anda kembali. 6 tahun lamanya, kami sangat merindukanmu. Aku juga merindukan kalian. Selamat datang pulang, Lia. Apa ini anakmu? Kamu sudah menikah? Ini anak temanku. Keluarga mereka mengalami kecelakaan bertahun lalu. Gadis ini ditinggal sendirian. Aku mengasuhnya karena kasihan. Icet Americano dengan 3 gula. Selera Anda tidak berubah, kan? Setelah bertahun-tahun, kau masih ingat. Aku ingat semua tentangmu. Bagaimana kabarmu selama ini? Dulu kau merusak suaramu untuk Lucas Fuller. Meninggalkan karir jadi ibu rumah tangga, setia merawat mereka. Sekarang mereka Memperlakukanmu seperti ini, apa itu benar-benar sepadan? Kizimbangan tak penting, di mata mereka. Semua yang kulakukan tak berarti. Siapapun bisa menggantikanku. Jangan bicara begitu. Kehilanganmu adalah kerugian terbesar mereka. kau akan selalu yang terbaik di mataku, dan layak mendapat lebih. Lucas Fuller tak tahu diri. Dan tak tahu nilai dirimu. Dia tak pernah layak memilikimu dari awal. Semua sudah berakhir. Selamat atas hidup barumu. Masa depan cerah menanti. Terima kasih dukungannya. Kenapa makan malam ini sederhana sekali? Di mana puber herbaku? Tuan Fuller, bubur herbal Tuan. Dirancang khusus oleh Nyonya Fuller. Dengan pengetahuan pengobatan tradisional, saya tidak tahu cara membuatnya. Terlalu amis. Kenapa ada jahe dan bawang putih? Saya tidak makan jahe atau bawang. Leo suka rasa yang ringan. APA kamu tidak tahu semua ini? Makanan rutin Tuan. Selalu disiapkan Nyonya Fuller. Beliau tahu selera Tuan dan Tuan muda dengan detail. Apa maksudmu? Apa keluarga Fuller tidak bisa berfungsi tanpanya? Lucas. Saya akan urus makananmu. Mulai sekarang. Kemampuan memasak saya cukup baik. Tanganmu harus memainkan piano, bikin kusai baju, atau memasak. Untukmu dan Leo, aku rela melakukan apapun. Kue yang kubuat sudah siap. Baik. Nanti kita makan kue buatan Bibi Wendy. Leo, kue mangga ini, khusus untukmu. Coba sekarang. Terima kasih. Tante Leo, kamu baik sekali membuat ini. Kamu benar-benar hebat, membuat kue mangga ini. Ingat saat kamu bilang, Soul Sense and Lewis Jewelers, yang kamu mau, sudah kusiapkan.
Sebagai terima kasih untuk Leo. Ini terlalu mewah. Kalau Nona Winters tahu, dia akan semakin marah dan tak mau pulang. Lucas, kamu harus berdamai. Saat dia sadar kesalahan, dia akan kembali sendiri. Yah, aku gatal sekali. Ada apa, Leo? Kenapa Leo punya ruam sebanyak ini, Bibi Zane? Kenapa Leo punya ruam-ruam ini semua, Bibi Zane? Mungkinkah ini reaksi alergi? Alergi? Apa yang kamu taruh di makanannya? Tuan muda alergi mangga. Nyonya takkan pernah mengizinkan. Ada mangga di rumah ini. Saya takkan pernah menaruh mangga di sana. Saya tidak tahu. Leo alergi mangga. Apa yang harus kita lakukan? Ayah, aku tidak enak badan. Tenang saja, Tayan sebentar lagi, Leo. Apa yang kalian lihat? Ambil kotak P3K. Tuan Fuller, barang-barang rumah, semua diatur oleh Nyonya. Saya tidak tahu disimpan di mana. Hello. Nomor yang Anda hubungi mat. Leo. Ada APA? Nyonya, Tuan Fuller menyuruh saya menghubungi Anda. Tuan muda mengalami alergi mangga. Bagaimana dia bisa makan mangga? Kotak P3K ada di dapur. Sisi kanan, laci pertama. Ada obat alergi di dalamnya. Tuan Fuller tidak bisa menemukan. Leah Winters, Leo dirawat di rumah sakit. Segera ke sini. Dokter, bagaimana kondisi Leo? Sudah terkendali sekarang. Tapi Anda harus lebih hati-hati. Apakah anak ini punya riwayat alergi sebelumnya? Dia pasti. Benar, sangat tidak bertanggung jawab. Kalian sebagai orang tua. Di mana Leo? Dia di bangsal. Baru sekarang datang? Pantaskah kau disebut ibu? Lucas Fuller, kawaii Leo. Alergi mangganya parah. Bagaimana bisa kau tidak tahu? Saya baru saja sembuh penglihatan. Wajar jika saya tidak tahu. Lagi pula, kalau pengaja utamanya. Bagaimana saya bisa tahu? Kau buta, bukan otak mati. Kalau kau peduli padanya, takkan kau berkata begitu. Minggir. Bibi Wendy, kapan kamu akan menikahi ayah? Leo punya ibu. Kenapa kamu ingin aku menikahi ayahmu? Karena aku ingin Tante Wendy jadi ibuku. Aku paling suka Tante Wendy. Ibu bilang anak-anak, jangan minum soda terlalu banyak. Leo sedang sakit. Sedikit soda bisa bikin lebih senang. Tante Wendy, kamu baik sekali. Aku paling suka kamu. Nona Winter sudah datang. Dia sakit. Tak boleh minum itu. Sakit tidak boleh minum cola. Aku masak bubur untukmu. Ringan di perut. Aku tak mau makan masakan. Kamu meninggalkan. Kenapa kamu di sini, Tante Wendy? Merawat, mengantar ke rumah sakit. Membriadia. Kamu tak bisa apa-apa. Kamu tak bisa menyamai kebaikan Tante Wendy. Nona Winters, dia hanya rewel karena sakit. Sulit saat sakit. Tanpa kehadiran ibu, tentu dia kesal. Leo. Kamu bilang tak mencintaiku. Kamu ingin orang lain menjadi ibumu. Aku tak meninggalkanmu. Kamu yang mengusirku. Kamu orang yang jahat. Aku paling benci kamu, pergilah. Aku tak ingin bertemu lagi. Tunggu. Leo masih sakit. Mau kemana? Dia harus menghindari makanan berminyak asin minggu ini. Lambungnya lemah. Jangan makanan pedas juga.
Lucas Fuller, mengasuh anak bukan cuma main sesekali saja. Belajar merawatnya dengan benar. Leo masih sakit. Kamu akan pergi, tak pulang ke rumah? Dengarkan baik-baik. Kalau kamu pergi sekarang, kamu tak akan lihat Leo lagi. Sekarang dia punya ibu baru, lagi pula kita sudah cerai. Itu bukan rumahku. Persere. Kapan kita bercerai? Beberapa hari lalu. Kamu sendiri yang tanda tangan surat cerai. Dokumen yang kau suruh kutanda, itu surat cerai. Beraninya kau. Kenapa tidak? Pernikahan kita sudah salah dari awal. Sekarang Leo punya ibu baru. Kamu bisa mulai baru dengan Wendy Jones. Mari berpisah dengan damai. Sudah. Ini semua karena kecemburuanmu pada pertemananku dengan Wendy. Sudah kukatakan, kita cuma teman. Apa kamu membuat kehebohan hanya karena hal sepele? Pak Fuller, saya sudah beli cincin berlian yang Bapak pesan untuk Ellen Jones. Harus saya berikan ke Bapak, atau langsung ke beliau? Lucas Fuller, mau dapatkan keduanya? Tapi kau tak berhak dapatkan itu. Temui saya di Dinas Catatan Sipil hari Senin depan. Jika kau tinggalkan kau akan menyesal. Tidak mungkin. Kudengar Leo sakit. Tanggal comeback MU, perlu ditunda? Tak perlu, sudah ada yang urus. Ngomong-ngomong, persiapan konser sudah sampai mana? Semua berjalan lancar, tapi terkait urusan bisnis konser, masih ada perbedaan pendapat. Rencananya perusahaan akan menangani semuanya langsung. Tapi Dewan Direksi Perusahaan, setelah diskusi, lebih memilih cari investor. Mereka anggap investasi lebih menguntungkan untuk comeback MU. Bagaimana pendapatmu? Kalau soal investor, ada perusahaan yang diincar? Belum. Tapi perusahaan berencana gelar konferensi bisnis. Pilihan perusahaan spesifiknya, terserah kamu. Baik. Starlight Entertainment umumkan, kembalinya diva Bertopeng Linda. Begitu berita dirilis, saham langsung naik 40%. Dilaporkan, Starlight Entertainment akan gelar konser Linda, konferensi investasi 2 hari lagi. 2 hari lagi, akan ada acara investasi, konser Linda. Harap semua, beri usaha 200% untuk dapatkan posisi penyelenggara konser. Pak Fuller, spot bisnis konser diva Bertopeng ini, sangat sulit untuk dapat satu spot pun. Saya tahu ini sulit, tapi saya harus dapatkan spot ini. Mungkin kalian tak tahu, dulu tanpa dukungan Linda, tak akan ada Lucas Fuller, atau Fulleres Group sekarang. Pak Fuller, ini bukan saatnya bertindak gegabah. Comeback diva ini sudah jadi sensasi global. Dapat satu spot saja, sangat kompetitif. Sponsor utama, hampir mustahil. Naikkan harga tawaran. 100 juta tidak cukup? Coba 200. 200 juta tidak cukup? Coba 500. Email. Saya harus jadi penyelenggara konser Linda untuk dapat spot ini. Saya takkan hitung biaya. Ini terlalu tidak realistis. Siapa bilang tidak realistis? Ini niat Starlight Entertainment untuk kerjasama. Mereka bersedia berikan hak penyelenggaraan konser Linda sepenuhnya ke Fuller Group. Lucas, paman saya Yem, Starlight Entertainment, dia sudah janji berikan hak penyelenggaraan penuh. Jangan khawatir. Wendy, terima kasih. Linda, aku akhirnya menantimu. Leah, reputasimu sangat bagus. Saat kolaborasi investasi diumumkan, perusahaan global terkenal, berbondong-bondong mengajukan penawaran, benar-benar layak untuk Kaliber Linda yang legendaris. Tapi ada beberapa detail belakang layar, yang perlu saya verifikasi. Kamu masuk duluan. Oak. Sosok yang baru saja kita lihat, tampak seperti Nona Winters. Kenapa dia ada di sini, dan siapa pria bersamanya itu?
Kamu pasti salah lihat. Tidak mungkin dia. Hari ini adalah acara Diva Bertopeng dan konser Linda. Acara investasi. Talenta terbaik dari setiap industri ada di sini. Seseorang seperti Leah Winters tidak akan tertangkap di sini. Benar juga. Mungkin aku hanya membayangkannya. Peserta hari ini adalah para elit dari industri global. Semua bersaing untuk mendapatkan slot konferensi investasi. Apa kau yakin aku bisa dapat hak jadi host? Jangan khawatir, Lukas. Pamanku sudah mengatur semuanya. Acara investasi ini hanya formalitas. Kita pasti akan jadi hostnya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Aku berjanji untuk membuat mimpimu jadi kenyataan. Kak Wendy. Ini benar-benar pameran investasi yang layak untuk Diva. Sungguh pertunjukan megah. Berkatmu. Aku bisa masuk ke sini? Biasa saja kok. Aku cuma minta paman kirim beberapa undangan tambahan. Lukas, jangan khawatir. Pamanku adalah manajer umum Starlight End. Dia akan bantu kita. Kenalan dengan sang diva. Nanti hak sponsor pasti jatuh ke tanganmu. Baik, Wendy. Untung ada Kak Wendy. Apa Diva benar-benar datang hari ini? Starlight sudah umumkan, Diva akan hadir langsung untuk tanda tangan kontrak sponsor. Jadi arti, aku bisa bertemu dengan Diva hari ini. Kak Wendy memang hebat. Karena keberadaan Linda, aku kembali punya harapan hidup. Tanpa dirinya, aku mungkin sudah menyerah. Mana mungkin aku berdiri di sini, punya kesempatan bertemu dia? Hari ini aku harus dapatkan hak sponsor itu. Tenang saja, sponsor itu pasti jadi milik kita. Selamat datang semuanya di acara pameran investasi, konser, Diva Bertopeng, Starlight Entertainment. Hari ini, Diva Bertopeng Linda akan hadir langsung untuk tentukan pemenang sponsor. Siapa yang akan menang? Sekarang, mari sambut tamu istimewa kita, Diva Bertopeng Linda. TN Fuller, bukankah itu mantan istrimu? Apa yang dia lakukan di sini? Lucas, Nona Winters jelas tahu Anda datang hari ini untuk konser Mas Diva. Kehadirannya di sini pasti sabotase yang direncanakan. Leah Winters. Apa yang aku lakukan di sini? Jika Kabuli datang, kenapa aku tidak? Apa kau tahu? Hari ini hari apa? Ini adalah pameran investasi konser Diva. Wendy dan TN Fuller kesini untuk mengamankan hak penyelenggaraan konser. Kau cuma ibu rumah tangga. Kau tak pantas di sini. Minggir. Aku tidak akan bergerak. Mau apa lagi? Tu katakanku. Tidak tahu malu. TN Fuller sudah meninggalkanmu, tapi kau masih menempel seperti lintah. Nona Winters, Anda tahu acara ini sangat penting bagi Lukas. Jika ada keperluan, tunggu sampai acara selesai. Aku tak butuh nasihatmu. Leah Winters. Jangan sok jagoan. Wendy besar bersama TN Fuller. Kau cuma masuk saat dia tidak ada. Sekarang dia kembali, kau harus menghilang. Poin yang bagus. Karina Wendy Jones. Suka Sampa. Fire dia yang ambil. Kau. Leah Winters. Percakapan kita selesai. Hilya. Jika aku pergi, acara ini tidak akan terlaksana. Maksudmu apa? Leah Winters. Kukuma Jertak. Kau pikir diri siapa? Masked Diva. Atau pemilik Starlight? Dia. Bagaimana mungkin dia ada di posisi itu? Itu tempat sang diva. Apakah Leah Winters? Sebenarnya Linda. Lucas, Nona Winters semakin berani setiap harinya. Jika dia menyinggung sang diva bertopeng, dia akan menyeret kita semua. Leah Winters. Kursi ini milik sang diva sendiri. Kurang aja sekali kau. Dazar Jalon. Berani Kopukulaku. 2 kali keberuntungan, sama-sama. Leah Winters. Nona Winters.
Kau tahu konferensi ini sangat penting bagi Lukas. Membuat kekacauan di sini. Takut kau sang diva tahu dan menghukum kita semua? Kau dulu istri Lukas. Jaga harga dirimu. Harga dirinya bukan urusanku lagi. Aku tak peduli lagi pada Leah Winters, ini Starlight Entertainment. Bukan tempat untuk amukanmu. Pulang sekarang. Kau hanya cemburu pada aku dan Wendy. Baiklah. Setelah konferensi investasi selesai, kami akan bawa kau kemana-mana. Puas sekarang? Lucas Fuller. Aku tak pernah sadar seberapa menjijikannya kau. Apa katamu? Karaktermu busuk, penilaianmu lebih buruk lagi. Dengarkan nasihatku, pergi dengan mereka sekarang, atau aku takkan tahan lagi. Kakak. Kau datang kemari, hanya untuk perhatianku, bukan? Bagaimana aku tak pernah lihat sifat licikmu sebelumnya? Mantan istri Tuan Fuller. Benar-benar memalukan. Masih nempel setelah cerai, sungguh tak tahu malu. Leah Winters, dengar itu? APA kata sini orang. Kau tak tahu malu, tapi aku punya harga diri. Keluar sekarang. Kata-kata itu untukmu. Keluarkan mereka. Berani. Siapa berani? Berani di... Siapa berani? Berlaku nekat di wilayahku. Hammond. Leah Winters. Paman Wendy adalah direktur utama. Starlight Entertainment. Kutama. Siapa yang bilang akan mengusir keponakanku? Dia pelaku. Dia bukan cuma mau Usir Wendy. tapi juga pura-pura menjadi diva bertopeng. Hammond. Dia mantan istri Lukas. Dia tidak berpengalaman dan mempermalukan diri. Berani menyamar jadi diva bertopeng? Beraninya kau. Kau tahu ini tempat siapa? Tempat siapa ini? Coba kau jelaskan, Tak Kizanka, manajemen Starlight Entertainment. Bobrok seperti ini, bahkan parasit sepertimu, bisa jadi direktur utama. Leah Winters, hentikan omong kosongmu. Kau benar-benar mau bermusuhan dengan Starlight Entertainment dan diva bertopeng? Minta maaf sekarang, atau aku takkan membantumu. Sejak kapan, sampai seperti kau, bisa mewakili diva bertopeng? Kakak. Jangan ikut campur Lukas. Nona Winters menghina pamanku, artinya menghina diva bertopeng. Bukankah kau ingin dapat hak penyelenggara konser? Segera minta maaf. Ibu rumah tangga sepertimu harusnya di rumah. Urus keluarga. Bukan menggertak. Staff ke di sini. Kau pikir kau siapa? YLMU? Kapan diva bertopeng berganti jadi pria? Sudah lapor ke Linda? Jangan keras kepala, Nona Winters. Dalam situasi ini, masihkah kau tak mau mengerti? Minta maaf ke pamanku sekarang. Nanti ku bantu meringankan hukumanmu. Tak semudah ITU. Kau harus berlutut dan minta maaf. Atau kau akan menyesal. Minta maaf sekarang. Atau jangan salahkan aku meninggalkanmu. Urus saja nasibmu sendiri. But, karena kau cari masalah. Jangan salahkan aku nanti. Ikat dia, saat diva bertopeng datang, dia akan menghukummu setimpal. Siapa berani sentuh dia? Siapa berani menyentuhnya? Siapaku ini sebenarnya? Ini bukan wilayahmu bicara. Kamu ini siapa sih? Beraninya kau bicara kasar ke Tuan Hall. Tuan Hall. APA yang membawa case ini. Wanita ini mengacau. Di acara investasi kita. Akan saya usir dia sekarang. Tuan Hall adalah direktur Starlight Group. Brusul. Diam. Itu nama lengkap Tuan Hall. Beraninya panggil beliau sembarangan. David Jones, kutugaskan kau mengurus tempat ini. Beginilah caramu mengelola? Tuan Hall. Set. Dasa kurang ayah. Beraninya kau pukul dia. Wala Tuan Hall, CEO Starlight Entertainment. Tak boleh main kekerasan. Apa aku menyentuh siapa-siapa? David Jones, katakan pada mereka. Apa aku menyentuhmu hari ini? Tidak. Sama sekali tidak. Tuan Hall sedang membantuku relaksasi. Jangan menyebar kebohongan. Pergi. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Tuan Hall, kumohon, saya salah. Tuan Hall, beri saya kesempatan lagi. Tuan Hall, tolong. Maafkan keterlambatan saya. Tidak apa.
mantan istri Tuan Fuller. Tampak sangat dekat dengan Tuan Hall. Hubungan mereka memang tak biasa. Nona Winters cukup pintar. Tak heran, dia meremehkan kita. Ternyata, dia didukung Tuan Hall. Kalau tak salah, Nona Winters tadi malam datang dengan mobil Tuan Hall. Leah Winters. Kau benar-benar datang dengannya? Dengan siapa aku datang, bukan urusanmu. Apa hubungan kalian sebenarnya? Tuan Fuller. Leah yang bertanggung jawab atas acara investasi ini. Kecuali Kau mau diusir. Bersikaplah sopan. APA. Dia yang bertanggung jawab. Seorang ibu rumah tangga. Apa dia pantas memimpin? Kemampuannya merayu pria sudah jelas terlihat. Tidaka comme Leah Kebnaran, ni Fuller, Mereka Berdua. Sudah bersekongkol dari dulu. Berani-beraninya kau memukulku? Itu alasan tepat mengapa aku melakukannya. Wendy. Jika tak bisa kendalikan anjing, jangan biarkan dia menggigit orang sembarangan. Wendy. New York. Winters. Bukankah ucapan Linda adalah kebenaran? Sebenarnya apa hubungan kalian? Mengapa aku harus memberi penjelasan padamu? Aku suamimu. Kau berutang penjelasan pada... Kita sudah bercerai. Lukas. Ku sebat kau Tuan Fuller. Sebagai sopan santun. Perhatikan bicaramu. Ini urusan antara mantan suami istri. Tak perlu ikut camper, Tuan Hall. Sepertinya ingatanmu mulai melemah. Izinkan ku peringatkan. Leah masih lajang saat ini. Perlukah aku mengingatkanmu lagi? Kakap. Kita sudah bercerai. Aku ada urusan penting yang harus diselesaikan. Leah, berhenti berpura-pura. Kau tahu pameran investasi ini sangat penting bagi Lukas. Kau sengaja melakukan ini hanya untuk balas dendam. Bukannya ini sudah jelas? Setelah bertahun-tahun menjadi suami istri, kenapa kau tega melakukan ini? Apa kesalahanku? Kalau begitu, renungkan baik-baik kesalahan yang telah kau perbuat. Kami bertiga akan makan di luar. Kau tetap di rumah, sambil merenung di mana letak kekurangan. TN Fuller. Leah yang mengatur. Konza Linda. Tanpa persetujuannya, panitia maupun acara bisnismu tidak akan bisa berjalan lancar. Sepertinya, kau akan kehilangan kesempatan dengan konser diva ini. Minker. TN Fuller. Tahukah kau dari mana kami baru datang? Kantor pengacara. Aku transfer 20% saham Starlight Entertainment untuknya. Bukan tunjangan karyawan, tapi mas kawinku. Bruce. Dulu dia memujamu, tapi kau anggap remeh. Jangan salahkan dia pergi, nanti saat kau tahu kebenaran. Jangan menyesal. Kau belaku. Keras kepala seperti keledai. Beraninya kau. Penggaval. Keluarkan mereka. Keluarga Fuller dilarang ikut semua acara yang berhubungan dengan Linda. Leah. Haruskah kau sekejam ini? Setelah pernikahan kita? Jika terus menggangguku, akan kuperberat hukuman. Meski kau tak peduli, masa lalu kita, pikirkan Leo, anak kandung kita. Akatin kira. Tak berarti apa-apa bagimu sekarang? Lucas, Kitaputus. Akara sponsorship The Masked Diva, resmi berakhir. Hak penyelenggaraan konser terakhir, dimenangkan YN Group. Konon. Perusahaan baru ini, punya pendirian, pemula total. Bagaimana dia bisa dapat persetujuan dan dukungan Starlight dalam waktu sempit ini? Pasti punya bakat luar biasa. Dia diam-diam mulai dirikan perusahaan sendiri. Berapa rahasia lagi kau sembunyikan? Aku transfer 20% saham Starlight Entertainment ke dia. Ini bukan gaji karyawan. Ini hadiah dariku untuknya. Ibu muncul lagi, setiap hari tapi tak pernah pulang. Papa, ibu pergi kemana? Kenapa tak mau menemani aku? Ian Groip. Umumkan detail konser untuk penampilan diva. Pimpinan proyek Leah dan Direktur Starlight. Bruce tampil bersama. Papa, kenapa ibu dengan orang lain? Sudah lama tak pulang. Apa ibu meninggalkan kita? Dia tak mau kita. Pasti sudah membuang kita. Leo. Tenang, diam dulu. Tak mungkin. Ibu takkan meninggalkan kita. Ayo tidur dulu.
Ada APA? Lucas, kami dengar kau sedih. Kru sudah siapkan. Acara khusus untukmu. Ayo ikut, semua menunggu. PAK Fuller. Leah yang bertanggung jawab seri konser Linda. Tanpa persetujuannya, promotor pun tak bisa lanjut. Semua bisnismu Terembad, Sepetunia Kautak akan terlibat dalam konser diva. Lucas, kita putus. Leah, sebagai direktur konser yang terkait Starlight, kau sembunyikan suaramu dan semua rahasia ini dari suamimu sendiri. Ada masalah apa hari ini? Ini tak seperti dirimu. Mau kupanggilkan cewek? Pergi sana. Jangan begitu. Biasanya sibuk urus. Anak rewel atau larangan istrimu. Sekarang istri bisu itu sudah pergi. Kenapa tak merayakan? Benar, Lucas, minum sendirian di sini, langsung bicarakan masalahmu. Kita akan cari solusi bersama. Lucas, ini masih tentang Leah? Masih kesal dengan perempuan itu? Ah, namanya saja bikin darahku mendidih. Kalau dulu kau tak jatuh begitu dalam, kau tak akan memilih dia. Kami hanya memberi nasihat jujur. Dia malah marah karenanya. Sekarang minta cerai? Gila, sungguh, apa dia tidak waras? Sudahlah. Jangan pusingkan dia. Perempuan itu takkan bisa berbuat apa-apa. Pasti dia akan kembali merangkak minta maaf. Seperti anjing liar, yang selalu kembali ke majikan. Dengar nasihatku, Lucas, dia cuma perempuan biasa. Lucas? Ada apa? Kalian semua, Kilia. Jangan pernah muncul di sini lagi. Kita sudah menikah bertahun-tahun, membangun banyak hal bersama. Bagaimana kau tega melakukan ini? Apa kesalahanku? Pulang dan renungkan baik-baik. Kesalahan yang telah kau perbuat. Mengapa aku tak pernah sadar? Betapa menjijikkannya dirimu? Apa yang kau katakan? Moralmu sampah. Pertimbanganmu meragukan. Nasihatku, bawa para badut ini dan pergi. Atau lain kali takkan kuampuni. Halo, ayah. Di mana? Aku tak bisa tidur. Mama. Aku ingin mama. Aku ingin mama. Jangan nangis, Leo. Ayah di sini. Aku tidak mau ayah. Aku ingin mama. Dulu, yang selalu menemaniku tidur adalah mama. Mama sudah pergi. Aku akan mimpi buruk. Aku tidak mau ayah. Bau badanmu tidak enak saat minum. Aku hanya mau mama. Aku ingin mamaku. Baik-baik. Jangan menangis lagi, oke? Aku akan telepon Wendy untuk menemanimu. Bukankah dia kesukaanmu? Hanya mama. Leo. Kamu tidak mau mendengarkan ayah sekarang? Leo, sudah berhenti menangis. Anak baik, Leo. Lihat. Aku bawa mainan untuk... Aku tidak. Aku ingin mama yang menemaniku tidur. Leo, Mama tidak ada hari ini. Biarkan Wendy menemani. Aku tidak mau kamu. Kami wanita ja. Karena... Mau pergi. Leo, jangan bicara seperti itu pada Wendy. Ini semua salahnya. Karena dia. Mama pergi. Kembalikan mama padaku. Kamu harus pergi sekarang. Leo mimpi buruk. Dia sedang tidak baik-baik saja. Lucas, biar ku hangatkan susu untuknya. Ini akan membantunya. Tidak perlu. Pulanglah sekarang. Baiklah, Leo. Besok, ayah akan mengajakmu untuk menemui ibu, ya? Benarkah? Aku bisa bertemu ibu besok?
Hati-hati melangkah. Apa ini? Percayalah padaku. Leah, aku senang memilikimu. Perhatikan langkah. Lebih baik aku mati daripada memakai ini. Apa kau sengaja terus mengingatkanku soal kebutaan untuk menghinaku? Maka aku akan jadi matamu, dan pemberi arah jalanmu. Bukankah sudah kukatakan untuk membuang semua itu? Apa kau berharap aku tetap buta selamanya untuk keuntunganmu? Cincin pernikahan Leah. Ada yang bisa saya bantu cari? Ini pertama kalinya Lukas memulai perjalanan belanja ke mall sendiri. Cincin pernikahan. Tuan dan Nyonya, ada yang bisa saya bantu? Kami hanya melihat-lihat. Kami butuh cincin pernikahan. Silakan lewat sini. Tiga desain ini adalah koleksi terbaru kami. Mau mencoba? Permisi, suami saya tunanetra. Maafkan saya. Saya beri ruang untuk Anda. Kami ambil yang ini. Pas sekali ukurannya. Aku tak bisa memberimu pernikahan yang layak. Cincin ini sebagai gantinya. Saat penglihatanku pulih, akan kuadakan pesta pernikahan termegah untukmu. Baik. Aku akan menantimu. Ini. Nancy, putri angkatku. Hai Nancy, aku lelah. Sudah kusiapkan. Camilan untukmu. Coba dulu. Makasih, Leah. Hei ya. Membesarkan Nancy sendirian selama ini pasti berat ya. Sejak kecil dia sudah bertanggung jawab dan tak pernah merepotkanku. Ada keperluan apa mengunjungiku bersama Nancy? Sebagai bosmu, aku datang untuk memantau progres kerjamu. Bagaimana perkembangan lagu barunya? Kedengaran seperti kapitalis sejati. Aku anggap itu pujian, tapi akan lebih mantap kalau bisa sekalian dapat makan gratis, baru puas rasanya. Biar kubuka pintunya. Leo.
Nanti saat bertemu ibu, berjanjilah padaku, untuk tidak membuatnya marah ya, mengerti? Kalau ibu, puis Lambert sama kita, aku tak akan membuatnya kecewa lagi. Anak baik, Leo. Datang. Ibu. Kenapa kau di sini? Lia. Leo dan aku datang menjemputmu pulang. Beberapa malam ini, dia tidak bisa tidur. Terus menangis memanggilmu. Ibu. Aku salah. Tak akan ku kecewakan lagi. Leo, jangan menangis. Lucas. Kita sudah selesai. Memakai anak kita sebagai tameng membuatku jijik. Lia. Biar ku jelaskan semuanya. Aku tidak selingkuh, kau Marisol Wendy, dan hubungan kita. Mulai sekarang, akan kuputus semua, hubungan dengannya. Kumohon. Bawa Leo pulang. Kita tidak punya masa depan. Lia. Kami benar-benar ingin kau kembali ke rumah, bersama kami. Aku dulu salah, aku minta maaf. Aku, mulai hari ini. Lucas. Berhenti membuat janji, yang tak bisa ditepati. Ucapanmu tak ada, artinya lagi bagiku, sampai masa lalu, kebohongan kini, atau alasan masa depan. Aku ingin kau hilang dari hidupku. Ibu, aku salah, jangan marah. Ya, ayo pulang bersama kami. Ya? Lucas. Setelah 6 tahun menikah, kau masih tak mengerti aku. Leo adalah anakku. Dia sangat penting bagiku. Tapi bukan berarti aku menyerah. Lia. Ini siapa? Mereka siapa? Kamu siapa? Dia ibuku. Kenapa ku pegantongannya? Lepaskan sekarang. Leo, jangan dorong-dorong. Dia siapa? Kenapa dia tinggal bersamamu? Lucas. Jika kau dan ayahmu, tetang untuk but masalah, kami tidak menyambutmu. Hidupku sudah tenang sekarang. Jangan bawa Leo menemui aku lagi. Dia anak saya, Pak. Kenapa dia bersamamu? Itu bukan urusanmu. Lucas, aku sibuk. Silakan pergi. Apa kau benar-benar meninggalkan Leo? Jika kau tak bawa dia kemari, ini semua takkan terjadi. Enak-enak mudah melihatkan. Dia akan cepat melupakanku. Ini semua akan berlalu. Kau ibunya, mana mungkin dia melupakanmu? Jangan masak, jangan ganggu dia. Nancy, mereka takkan menyikiriku. Baca bukumu saja ya? Tidak. Aku akan mendanji ibu. Ayah bilang aku harus jaga ibu. Kalian tak boleh di sini. Ini ibuku. Lia. Bagaimana bisa kau kejam sekali, Leo? Lia. Bagaimana cara ikat jubah ini? Lia, kau baru pergi dari rumah. Langsung tinggal dengannya, tak punya malu? Jaga ucapanmu. Pulang sekarang juga. Aku akan pura-pura, tak melihat apa-apa. Jujur, sudah lama ingin menghajarmu. Lucas. Kau belum cukup membuat masalah? Baik. Kau meninggalkan Keluarga Fuller, dan menceraikanku demi dia, bukan? Mulai sekarang, kau takkan bertemu Leo lagi. TN Fuller. Daripada mengganggu Lia, lebih baik selidiki cinta sejatimu yang berharga. Ada apa? Berpakaian yang pantas, dan jangan ulangi ini. Aku? Daripada menyiksa Lia, kenapa tidak selidiki cinta sejatimu yang berharga?
Pak Fuller, masalah yang Bapak suruh selidiki, sudah diteliti tuntas. Setelah tahu Bapak buta waktu itu, Nona Jones langsung ke kota River, dan tidak pernah ke luar negeri. Saya juga menemukan hal lain. Nona Jones sebenarnya bukan keponakan David. Setelah meninggalkan Bapak, dia mendekati David dan menjadi selingkuhannya. Saat tahu penglihatan Bapak pulih, dia bernegosiasi dengan David. Setelah menikah dengan keluarga Fuller, dia akan berikan 30% saham grup Fuller. Killier. Baraninya kau menipuku, Wendy. Aku sudah pesan tiket ke Mayland saat aku dan Lucas pergi berdua. Pria wanita berduaan. Percikan asmara pasti muncul. Dia pasti akan menikahiku. Leo masih anak-anak. Bahkan jika hancur, masalah apa yang bisa dibuatnya? Pada akhirnya, aku yang tetap mengendalikan segalanya. Sudah cukup bicara. Lucas pulang sudah? Leo sudah tidur. Dia bilang ingin jalan-jalan. Kupesan tiket ke Mayland. Apa hubunganmu dengan David? Dia paman. Bapak pernah bertemu. Sampai kapan kau terus bohong pada? Berapa lama kau akan terus membohongiku? Lucas, ini tidak benar. Ini rekayasa. Leah pasti yang merencanakan ini untuk memalsukan bukti melawanku. Kau masih menolak mengaku? Masih mau menjebak Leah? Aku yang menemukan ini sendiri. Apa kau beranggapan aku yang menjebakmu? Lucas, biarkan aku menjelaskan. Kau ingin mendapatkan hak pengelolaan konser Linda, bukan? Semua ini kulakukan untukmu. Membantuiku? Dengan membantuku selama 6 tahun, Wendy, kau yang merendahkan. Kini mau melemparkan noda ini padaku, kau benar-benar licik. Lucas, bagaimana kau bisa berkata begitu? Semua yang kulakukan untuk kebaikanmu. Jangan kira aku tak tahu janjimu pada David. Aku tak akan percaya, sepada katamu lagi. Pergi dari sini. Mulai saat ini, aku tak ingin melihatmu lagi. Lucas, kau tak bisa melakukan ini. Aku sudah mengkhianati David. Jika kau tinggalkan aku, dia akan menghancurkanku. Kalau begitu tunggu dia membunuhmu. Nanti kuambel jenazahmu. Lucas. Orang yang diam-diam kusayangi selama bertahun-tahun, tiba-tiba kehilangan penglihatannya. Ini membuatnya hancur sepenuhnya. Untuk merawatnya, aku tetap di sisi Kukerbanken Kuruku. Dan tetap bersamanya. Karena kau tak bisa melihat. Aku akan menjadi mata. Kebutaan membuatnya jatuh dalam keputusasaan. Dia menjadi bermusuhan terhadap seluruh dunia. Untuk meringankan penderitaannya. Kujatkan merawatnya. Di atas segalanya dalam hidup. Perlahan dia mulai membuka untuk menemukan kembali dunia. Dan menerima kehadiranku yang tak pernah surut. Dia menggenggam tanganku. Mengakuiku sebagai keluarga. Saat Leo masuk dalam hidup kami, ikatan antara kami semakin menguat. Aku selamanya bersyukur atas pilihanku ini. Keberanianku memberikanku dua orang paling berharga di dunia ini. Tak kesesali pengorbanan karir gemilangku untuk Lucas. Dalam hatiku, merawat mereka berdua adalah pencapaian terbesarku sebagai istri dan ibu. Leah. Tepat saat kukira, aku bisa menghabiskan sisa hidup dengan bahagia bersamanya. Cinta pertamanya muncul kembali. Kupikir kesembuhan Lucas akan membawa kebahagiaan bagi keluarga kami. Tapi sebagai wanita bisu, aku menjadi beban memalukan mereka. Lihat.
Dia bukan ibu. Wanita di sampingku selalu menjadi istriku. Dia tak pernah bisu. Yang paling mengejutkanku adalah mengetahui pandangan aslinya. Dia hanya menganggapku sebagai pengurus rumah tangga. Leah. Memang pilihan yang sempurna. Jika itu saja jati diriku, aku akan pergi untuk menjaga sisa harga diriku. Leah. Maafkan aku. Aku tak menghargai perasaanmu sebelumnya. Mulai hari ini, aku takkan membiarkanmu disakiti lagi. Tuan Fuller, Semua pesanan Anda sudah kami kirim. Leah. Aku akan benar-benar menunjukkan kesergihan hatiku padamu. Leah, kalau kamu tidak sempat, tak perlu memaksakan diri mengajakku ke taman hiburan. Ayah saja yang bisa antar aku. Tidak boleh begitu. Aku sudah janji akan mengajakmu ke taman saat hari libur. Ini adalah janjiku padamu. Dia hanya mau dengar perkataanmu. Ada yang bisa saya pesankan untuk kalian berdua? 2 latte. Satu latte dan americano dingin, ya? Sejak kapan kamu minum americano? Dulu kamu selalu pesan latte. Kan kamu yang suka latte, aku nggak pernah suka. Aku sudah memblokir Wendy. Juga memecatnya. Mulai sekarang, kita benar-benar putus. Dulu aku mengabaikanmu. Aku tahu ini salah. Beri aku kesempatan lagi. Apa kamu masih mengira masalah kita hanya karena Wendy? Bukan itu masalahnya. Semua yang kamu ambil dulu sudah kuganti dengan yang terbaik. Barang yang katanya kamu suka. Dan ini. Pernah kamu bilang ingin kalung hati samudra? Aku menghubungi beberapa rumah lelang untuk mendapatkannya. Aku tidak sengaja mengabaikanmu dulu. Aku terlalu sibuk bekerja. Makanya aku mengabaikanmu. Akan kuberi ganti rugi 2 kali lipat. Kamu tidak akan diabaikan lagi, ok? Kau sendiri yang bilang. Aku yang dulu memang menginginkannya. Sekarang, yang ku mau bisa kudapatkan tanpa harus merendahkan diri. Apalagi pada orang yang mengkhianatiku. Aku tidak meninggalkanmu. Aku tertipu saat itu, makanya bersikap seperti itu. Ini hanya masalah kecil. Kita bisa memperbaikinya, kan? Akan kuubah semuanya untukmu. Uang, kekuasaan, cinta. Apapun yang kau mau, katakan saja padaku. Akan kubah diriku. Apa itu belum cukup? Tidak. Paku yang dicabut dari tembok tetap meninggalkan lubang. Apa itu bisa hilang? Setelah bertahun-tahun menikah. Apa ini layak diakhiri? Seberapa berharganya? Ayah.
Aku tahu aku salah. Antara aku dan Wendy, tidak terjadi apa-apa. Aku tak pernah mengkhianati pernikahan kita. Lalu kenapa? Ini tak bisa dimaafkan? Kau tidak berselingkuh. TAPI kau, memberi sila untuk pengkhianatan. Lihat sendiri. Apa kau tahu? Siapa yang kenantikan di ranjang pernikahanmu? Hari ini adalah hari restorasi. Bizar Lucas. Maukah kau datang? Menyaksikan cinta kami? Siapa kamu? Aku cinta sejati Lucas. Leah. Kutanya Lucas dan Leo. Siapa yang mereka pilih, aku ataumu? Tebaklah. Mereka selalu mencintaiku, bukanmu. Bagaini karamu memandangku? Kau tahu persis siapa dirimu. Bertahun merawat kami. Kuhargai kebaikanmu. Tetaplah di posisi sebagai nyonya keluarga Fuller. Kami bertiga akan makan di luar. Kau tetap di rumah dan renungkan kesalahanmu. Cari tahu di mana kau gagal. Kukra, 6 tahun merawatnya. Bisa menaklukkan hatinya? Menyedihkan. Dia selalu mencintaiku. Cium sekarang. Leah, pernikahanmu dengan Lucas hanyalah lelucon. Dia belikan apa saja yang kusebut? Tanpa ragu. Kau hanya sampah yang dia pungut sembarangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Wendy. Ini sangat menjengkelkan. Berani-beraninya Leah menyelidikiku. Diam-diam. Wendy. Sekarang Lucas, sudah meragukanmu, kau pikir masih bisa masuk keluarga Fuller? Leah sudah mengajukan cerai. Leo butuh ibu lagi. Tak ada yang lebih cocok dariku. Setelah semua usahaku, aku akan jadi nyonya Fuller. Lucas. Kenapa kau di sini? Kami hanya bercanda. Jangan dipikir serius. Dasar, censored. Siapa yang izinkanmu bicara sembarangan? Sudah kukatakan sebelumnya, kita hanya teman. Kenapa kau kirim pesan? Katia. Apa maksudmu? Lucas. Aku cuma menggoda. Hanya candaan. Tak ada niat tersembunyi. Candon. Baiklah. Aku juga akan mempermainkanmu. Hentikan mereka. Tunggu. Semua berhenti. Lucas, hentikan mereka sekarang. Ini satu-satunya tempat yang kusebut rumah. Kalau mereka terus menghancurkan barak, aku akan kehilangan rumah. Lucas, kenapa kau lakukan ini padaku? Kau dan aku. Bukan apa-apa. Maksudmu apa? Sudah kukatakan dulu. Kita cuma teman. Kau berhayal lebih dari itu. Kau selingkuhi aku dan Leah. Aku tak pernah mengakuimu. Itu tidak benar. Kau pernah bilang, tak bisa hidup tanpaku. Kau merindukanku selama ini, dan ingin bersamaku selamanya. Apakah semua itu bohong? Itu cuma ucapan biasa. Hanya kau yang anggap serius. Kalau kau tak ikut camper dalam pernikahan kami, dia takkan minta cerai. Penyesalan terbesar adalah mengenalmu. Jadi, ada kejutan besar untuk Lama tak bertemu. Wendy. Lucas, aku mohon, jangan serahkan aku ke David. Dia takkan mengampuniku. Aku tahu aku salah. Aku akan segera hubungi Leah dan jelaskan semua ini kebohongan. Ini hanya hayalanku, tak ada yang nyata. Aku tahu sudah merusak. Aku sangat menyesal. Aku percayakan dia padamu. Jangan biarkan dia mati. Tenang saja, Tuan Fuller. Aku tahu batasannya. Lucas. APA kau benar mencintai Leah? Lucas, kau pikir, kau benar mencintainya? Kalau benar mencintainya, mengapa kau hinakan diamnya dia? Atau perlakukan seperti pelayan? Semua yang kau lakukan sekarang, tak bisa tebus kesalahanmu. Omong kosong. Semua tindakanmu sekarang,
hanya tutupi rasa bersalah terhadap Leah. Diam. Tutup mulutmu. APA, kena bener ya? Kamu munafik pengecut. Cintamu padanya, hanyalah kepentingan terselubung. Berpura setia, bikin aku muak, memuakkan. Lucas. Kaulah pelaku sebenarnya, yang sakiti Leah. Lucas. Kau dalang sebenarnya, yang menyakiti Leah. Kalau bukan karena kau ikut campur dalam pernikahan kami, dia takkan pernah meminta cerai. Setiap hadiah darimu, setiap kata perhatian yang kau bisikin padaku, kalau yang memilihku dibanding dia, kau terus memilihku, mendorongku untuk mengejamkan pisau ke hari Leah. Kau yang menyerahkan senjata itu. Diam kau. Kau terus membuatku menginjak-injak Leah. Jika tidak, mana mungkin ucapanku yang singkat bisa membuatnya mengajukan cerai? Bukan aku yang mengusirnya. Itu kau, Lucas. Ya, aku. Lah yang menyakatai Leah. TAPI kau. Kaulah perusak rumah tangga. Kau hancurkan hubungan kami. Kau memprovokasi Leah. Sampai dia minta cerai. Ini semua salahmu. David. Bawa dia pergi. Aku takkan pastikan kau mendapat balasan setimpal. Lucas. Lucas. Jangan mendekat. Jauh-jauh dariku. Pergi dariku. Lepaskan. Bebaskan aku. Leah. Bencana ini ulahmu. Akan kubuat kau menanggungnya. Nancy sudah lama tidak sebahagia ini. Selama ini, Aku sangat suka Nancy. Hari ini senang bisa bersama dia. bagaimanapun, kami semua berterima kasih padamu. Tunggu di sini, aku akan ambil mobil, lalu antar kamu pulang. Oak. Silent. Silent. Kenapa berhenti lari? Tadi lincah sekali. Mari lihat kau kabar sekarang. Leah. Leah. Kamu siapa? Wendy. Dasar bangsat. Kenapa kau berhenti lari? Wendy. Ini penculikan. Ini tindakan kriminal. Jika kau berani sekarang, aku bisa pura-pura. Ini tak pernah terjadi. Leah, di saat seperti ini, kau masih berani mengancamku? Urusi dirimu sendiri. Kukatakan saja, kau masih punya kesempatan. Lepaskan aku, dan aku akan mengabaikan semuanya. Pilih dengan bijak. Mengabaikan semuanya? Janji palsu. Aku kehilangan segalanya. Status, KK-on, Penggara, Simua Highlang. Kaulah yang menghancurkan segalanya. Saat pernikahan wanita cerdas perbaiki suaminya, yang lemah serang selingkuhan. Jadi, aku tak pernah menargetmu. Aku tak menuduhmu. Tapi keadaanku sekarang, sebagian karena ulahmu. Seandainya kau tahu tempatmu, sejak awal, dan minggir, aku tak akan berakhir begini. Setelah sekian lama, kau salahkan orang lain? Bodoh tak berharap. Simpan nafasmu. Sampaikan ke Raja Neraka. Berhenti. Kau datang lebih cepat dari perkiraan. Karena kau sangat peduli padanya. Baik.
Akan kubicarakan kau. Menyaksikan dia mati di depan. Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Maaf membuatmu khawatir. Tidak apa-apa, Wendy. Berhenti keras kepala. Lucas. Semua yang kulakukan ini karena kau. Kau berjanji akan memberiku semua yang kuinginkan. Dan melindungiku selamanya. Kalau bukan karena si jalang ini yang membuat masalah, mana mungkin aku berakhir seperti ini? Ini semua Selalia. Kau berutang padaku. Tak ada yang pernah berutang padamu. Kau mencoba mencuri yang bukan hakmu. Berani-beraninya kau bilang, aku merusak hidupmu? Diam. Semua itu milikku. Kekuasaan dan uang adalah hakku. Begitu kamat, semua akan kembali ke pemilik sahnya. Leah, Madela. Bruce. Kamu baik-baik saja? Cuma lecet kecil. Jangan khawatir. Leah, kamu terluka? Aku baik-baik saja. Bagaimana menangani Wendy? Aku sudah telepon polisi. Aku tak akan lindungi dia lagi. Dia harus menghadap konsekuensi dari perbuatannya. Jangan cuma bicara. Ini tiket untuk konser Linda. Anggap ini sebagai gestur terakhir kita. Sebagai pasangan suami istri. Aku banyak merenung belakangan ini. Mungkin setelah bertahun-tahun, aku jadi terbiasa dengan dukunganmu yang tak bersyarat. Tapi mengabaikan perasaan dan pemikiranmu. Aku gagal menghargaimu. Makanya aku menjauhkanmu. Kupikir pernikahan 6 tahun dan Leo akan menyatukan kita. Tak pernah kubayangkan kau akan meninggalkan kami. Tapi sekarang, aku bahkan tak punya hak untuk berada di sampingmu. Apa aku terlambat menyadarinya? Aku akan ajak Leo tinggal bersamaku seminggu tiap bulan. Untuk pertemuan orang tua, guru atau kebutuhan apapun, kabari saja aku. Sekarang Leo jadi tanggung jawabmu. Ayah. Kenapa kita tidak? Langsung ke ibu dan menunggu di sini? Karena kita tidak izin ibu dulu untuk masuk dan ganggu pekerjaannya. Tapi dia ibu, mengunjunginya pasti tak masalah. Dia ibumu, tapi juga punya urusan sendiri. Jadi, tunggu sampai selesai kerja, baru kita temui ya? Ayah, Lia. Ini, divanya berkerudung favorit ayah. Dulu sempat aku meninggalkan panggung karena alasan tertentu. Suara ini. Ayah, suaranya terdengar familiar. Mulai sekarang, aku akan mulai bab baru. Dan jadi versi terbaik diri sendiri. Ibu, benar itu ibu. Ibuku sang divanya berkerudung. Lia. Jadi selama ini, kaulah yang kucari. Kau sudah berkorban banyak. Tapi aku tak pernah hargaimu dengan baik. Maafkan aku. Aku benar-benar menyesal.